Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang energi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja ya. Nah, berarti kalau energi sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, ada kaitannya dong antara usaha sama energi? Ya, tentu ada kaitan antara usaha sama energi dan sebaliknya ya. Energi dibutuhkan untuk melakukan usaha ya, dan usaha dilakukan bisa untuk mengubah bentuk energi ataupun usaha membutuhkan energi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar nih tentang usaha. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing dengan istilah energi listrik ya. Energi listrik, kemudian energi apa lagi? Ya, ada energi mekanik. Nah, pada energi mekanik ini ada energi potensial sama energi kinetik ya. Potensial sama energi kinetik. Kemudian ada bentuk energi apa lagi? Ya, ada energi nuklir. Terus ada energi kimia. Energi kimia ini dapat kita temukan pada bahan bakar ataupun pada makanan ya. Terus energi apa lagi? Ada energi cahaya. Oke. Lalu ada energi panas. Nah, atau kita sebut juga sebagai kalor. Ya, dan masih ada bentuk-bentuk energi yang lainnya. Nah, coba ditemukan lagi ya, kira-kira ada bentuk energi apa aja nih. Nah, dari contoh-contoh ini ternyata bentuk-bentuk energi ini ada banyak sekali ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai bentuk energi. Bentuk-bentuk energi. Pertanyaannya adalah, dari mana energi ini berasal? Oke, asalnya dari mana? Nah, menurut teori fisika ya, ada dikenal ya, dalam teori fisika itu dikenal yang namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Nah, apa sih itu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi bilang bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, tetapi ada tetapinya nih. Tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Oke, dari sini jelas ya bahwa energi itu ya memang sudah ada di alam semesta ini. Energi sudah ada. Manusia tidak bisa menciptakan energi, apalagi memusnahkannya ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Manusia hanya bisa memanfaatkannya dengan cara mengubah satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Nah, misalnya di sini kita kan punya beberapa bentuk-bentuk energi nih. Ada energi listrik, ada energi mekanik ya. Energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi potensial sama energi kinetik. Lalu ada energi nuklir, energi kimia, energi cahaya, energi panas, dan energi lainnya ya. Ada energi gelombang dan lainnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk energi yang sebenarnya energi ini sudah ada di alam. Hanya saja bentuknya yang berbeda-beda, yang berubah-ubah ya. Bisa berubah secara alami maupun tidak alami. Yang tidak alami maksudnya
dilakukan oleh manusia. Misalnya, contohnya nih, contoh energi listrik yang sedang kita nikmati di rumah. Energi listrik yang kita nikmati di rumah. Nah, dari mana sih energi listrik ini? Nah, misalnya di SD mungkin kamu sudah pernah belajar tentang pembangkit listrik ya. Ada macam-macam nih pembangkit listrik nih. Ada pembangkit listrik tenaga air ya. Itu berarti sebagai sumber energinya ya, air sebagai sumber energi. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya, berarti cahaya sebagai sumber energinya. Kemudian pembangkit listrik tenaga diesel dan seterusnya ya. Nah, kita ambil contoh misalnya di sini adalah PLTA deh. Nah, PLTA ini mendapatkan sumber energi dari mana? Kita kuncinya adalah di A ini ya. Air. Air yang bagaimana? Apakah air yang ada di rumah bisa jadi energi? Oh, belum tentu. Ada syaratnya, yaitu kita tahu bahwa air ini kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya, dari dataran tinggi ke dataran rendah, tidak pernah sebaliknya kan. Oke, nah berarti kalau begitu untuk menghasilkan sebuah pembangkit listrik tenaga air dibutuhkan yang namanya air yang mengalir dari tempat tinggi ke dataran rendah, dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, contohnya adalah air terjun ya. Misalnya di sini ada air terjun nih, ya. Nah, ini ada air terjun. Oke. Nah, di bawah air terjun ini dipasang sebuah turbin ya, atau kincir turbin. Nah, ada turbinnya nih. Turbinnya di sini ya. Tugas turbin ini adalah nanti dia akan berputar ya. Perputaran dari turbin ini disebabkan karena adanya energi yang dibawa oleh aliran sungai. Nah, kita tinjau nih, energi apa sih yang dibawa oleh aliran air sungai ini ya. Oke, ini adalah turbinnya. Nanti dari turbin ini akan terhubung ya oleh pabrik yang akan mengubahnya ya. Di sana nanti akan terjadi pengubahan bentuk energi. Oke, kira-kira begitu ya. Nanti akan diubah energinya menjadi energi listrik. Nah, ini tiangnya ya. Oke, nanti akan dialirkan hingga sampai ke rumahmu. Nah, sekarang kita tinjau ya. Ketika ada aliran air sungai ini, tentu sungai ini mengalir karena adanya perbedaan tempat, perbedaan posisi. Nah, salah satu bentuk energi yang dipengaruhi oleh letak atau posisinya, misalnya ini ada ketinggian nih ya, maka energi yang ada yang tersimpan pada air ini adalah energi potensial. Oke, nah energi potensial ini akan diubah menjadi energi kinetik EK ya. Loh, kenapa energi kinetik? Karena energi kinetik merupakan energi yang dipengaruhi oleh geraknya ya. Kita lihat bahwa air ini tidak diam tetapi bergerak. Nah, kenapa bisa bergerak? Karena ada energi potensial yang memungkinkan partikel air ini bisa bergerak, mengalir ke bawah. Nah, ketika sampai di kincir ini ya, partikel air ini tentu akan mempengaruhi kincir air untuk berputar ya kan. Nah, akibatnya apa nanti? Kincirnya akan berputar nih. Berputar. Oke. Nah, putaran kincir air ini akan menyebabkan terbentuknya energi kinetik juga pada kincirnya. Maka di sini ada energi kinetik nih. Nah, energi kinetik akan diubah oleh pabrik ini menjadi energi listrik. Ya, energi listrik. Dan akhirnya diteruskan hingga sampai ke rumah kita. Gitu ya. Oke, itu contoh energi listrik, perubahan bentuk energi. Nah, sampai di sini tidak ada energi yang diciptakan nih. Asal energinya dari mana? Nih,
dari air, ya, air yang menyimpan energi potensial. Nah, ketika dia bergerak, ya, ketika dia bergerak akan dihasilkan energi nanti, kan berubah nih. Nah, selama perubahan energi ini tidak ada energi yang hilang atau lenyap, ya, nggak ada. Kalaupun dari hasil hitungan itu berkurang, itu bisa jadi, boleh jadi bahwa energinya berubah menjadi bentuk energi lain, tetapi bukan musnah. Oke, itu di garis bawah, ya. Sehingga dari ilustrasi ini menunjukkan bahwa energi bisa kita manfaatkan dengan cara mengubah bentuknya saja, tetapi kita tidak bisa menciptakan apalagi memusnahkan energi. Oke, nah ketika sampai di rumah, energi listrik inilah yang nantinya akan dimanfaatkan, diubah lagi menjadi bentuk energi lain. Misalnya apa? Misalnya menjadi energi bunyi, sehingga kamu bisa mendengarkan musik dari sound system atau televisi atau dari HP-mu. Terus diubah menjadi energi apa? Energi cahaya, sehingga kamu bisa menikmati cahaya lampu dari rumahmu. Terus energi apa lagi? Energi panas, sehingga energi panas ini bisa kamu manfaatkan di rumah untuk memasak misalnya, atau memanaskan makanan dan lain sebagainya, ya. Oke, nah contoh yang kedua apa? Misalnya smartphone. Nah, smartphone kamu ini kan punya baterai loh. Punya baterai. Nah, di dalam baterai ini menyimpan salah satu bentuk energi, yaitu energi kimia. Energi kimia bukan? Iya. Nah, energi kimia ini pada sebuah smartphone dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Misalnya apa? Tentu perubahan yang pertama itu adalah diubah menjadi energi listrik. Nah, ini udah pasti nih. Energi listrik. Energi kimia yang ada pada baterai itu diubah menjadi energi listrik. Terus energi listrik diubah menjadi energi, bisa energi bunyi, ya, sehingga kamu bisa mendengarkan musik atau MP3 dari sebuah smartphone. Terus bisa diubah menjadi energi cahaya, ini udah pasti, sehingga kamu bisa menatap layar smartphone-mu, bisa membaca, ya, bisa menonton video dari HP-mu, ya. Terus diubah menjadi energi apa lagi? Iya, ada energi panas yang sebenarnya tidak kita butuhkan nih. Nah, oke, sampai di sini semoga bisa membantu kamu untuk memahami tentang hukum kekekalan energi.